Prodanto Podcast. Halo Healthies, kembali lagi di Prokes Prodanto Podcast dengan saya Ridasna dan teman saya. Silva Octavia Putri tentunya. Pada episode kali ini kita mau bahas apa nih Kak Silvi? Oke teman-teman, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai ASI eksklusif. Seneng banget sih kalau bahas ASI eksklusif. Jujur ini aku bener-bener kayak excited buat membahas itu. BTW ASI eksklusif itu apa? Kak Silvi mungkin bisa dijelasin nih ke teman-teman yang dengerin episode kali ini biar mereka lebih paham tentang ASI eksklusif itu apa. Oke, untuk ASI eksklusif sendiri ya Rida dan teman-teman tentunya perlu diketahui bersama. Jadi ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja air susu ibu ya pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. 0 berarti kan baru lahir ya. Iya, sampai usia 6 bulan tanpa pemberian apapun seperti air putih, madu, kemudian pisang juga biasanya yang lembek-lembek ya. Gitu. Dan sampai juga ada biskuit juga, itu jangan boleh ya. Iya, jadi pure ASI saja selama atau air 6 susu bulan. ibu ya. ya. Air susu ibu, ASI perah juga bisa. Seperti itu. Intinya tuh air susu ibu aja ya, itu yang diberikan kepada bayi 0 bulan sampai 6 bulan. Oke, gitu ya Kak Silvi. Nah, ngomong-ngomong tadi Kak Silvi tuh ngerembet ke madu sama air putih nih. Aku boleh cerita dikit nggak sih? Boleh sharing aja ya. Iya. Jadi waktu aku PKK 2 kalau nggak salah. Itu aku nemuin pasien kan. Itu memang orang, maaf ya, orang rada desa mungkin tradisional kurang aware lah mengenai hal ilmu tersebut, kurang up to date dengan ilmu. Jadi tuh dia itu baru ngelahirin anak pertama nih. ASInya belum keluar Kak Silvi. Gitu. Iya, tapi bayinya rewel terus. Terus sama ibu mertuanya itu mau dikasih air putih Kak Silvi. Ya ampun, padahal mah bayi itu pada usia 2 sampai 24 jam dia tuh masih punya cadangan makanan. Karena lambungnya aja masih sebesar kelereng. Jadi malah kalau misalnya langsung dikasih mungkin air putih atau pisang, madu, susu formula juga itu dampaknya itu sangat-sangat riskan lah, seperti itu, sangat beresiko. Bahaya ya Kak Silvi. Nah, dia juga tuh mau ngasih madu gitu loh. Aku sampai kayak, ibu ini tuh bayinya baru lahir. Nangis itu normal. Justru malah seneng nih kalau bayi lahir nangis itu berarti sehat bayinya gitu loh. Maksudnya nangis di sini tuh bukan nangis merintih loh Mbak Silvi. Jadi kan nangisnya kuat ya. Nangis kuat. Jadi aku cuma, ibu mohon maaf banget. Pokoknya aku bener-bener ngasih tahu ini tuh emang nggak boleh. Dan bayi ini nangis itu ya karena sehat. Karena ya biasa di dalam kandungan terus dia keluar ya. Terus juga intinya nggak boleh aja deh gitu. Jangan dulu deh, intinya tuh yang apa ya, yang paling penting nutrisi bagi bayi itu ya cuma ASI gitu. Betul. Atau mungkin yang apa ya, mungkin ada beberapa faktor penyebab juga untuk pemberian yang lain, itu juga harus dari anjuran dari dokter tentunya. Dan bidan juga. Karena dari kami juga bidan, tentunya kita kan bahasa bidan yang menjadi bidan ya. Calon bidan. Amin. Kita tidak akan menyarankan apabila ASInya udah keluar, terus ASInya udah keluar nih, misal ibunya terus nangis terus dikasih pisang, kita bakal bukan marahin juga ya, tapi kita mengimbau jangan deh, intinya mengedukasi. Iya, karena manfaat dari ASI itu banyak banget. Nah, betul juga. Selain manfaatnya nanti ke bayinya, ini juga bakal bermanfaat ke ibunya nih. Mungkin Kak Silvi bisa jelasin manfaat bayi, aku manfaat ibu nih. Apa aja nih Kak Silvi manfaat bayi? Jadi itu untuk manfaat bagi bayi sendiri. Jadi di dalam ASI itu terdapat kandungan vitamin, mineral, protein, lemak, dan itu tuh sangat-sangat berguna bagi bayi tentunya. Betul. Untuk yang pertama itu adanya zat kekebalan tubuh pada imunitas ya, untuk membangun imunitas. Jadi biar nggak gampang sakit bayinya gitu. Jadi imunitasnya tuh baik gitu untuk melawan penyakit-penyakit gitu. Terus yang kedua itu untuk kecerdasan juga, Rida. Kecerdasan anak. Iya, dan juga di sini tuh kandungannya tuh lengkap ya. Tadi udah aku sebutin
ada vitamin, mineral, Mineral, protein, protein, lemak. lemak Iya, juga ada karena tuh, pokoknya lengkap banget ya. iya, karena untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan itu yang dibutuhin tuh cuma itu gitu. Untuk karbohidrat dan lain tuh belum dulu, jangan dulu Betul, gitu. Dan betul. juga untuk mencegah stunting juga tentunya karena Nah, nutrisinya sudah terpenuhi sejak bayi bayi, gitu. betul. Tuh sangat berhubungan ya Iya. semuanya. Padahal cuma kalau dibilang lah cuma air susu ibu. Iya, padahal kan juga keuntungannya banyak loh. Banyak. Murah, nggak perlu Perlu beli beli, kan? Iya, betul. murah, praktis juga. Kalau misalnya bayinya nangis, kita nggak usah deh repot-repot bikin susu formula atau bikin makanan lain, kan cuma tinggal istilahnya buka apa ya, tinggal disusuin aja gitu. Iya, Murah, betul. praktis Terus juga, dan murah meriah. tentunya bermanfaatnya tuh lebih baik dan lebih banyak manfaatnya Betul. bagi bayi dan ibu sendiri juga Nah, gitu. tadi kan Kak Silvi udah jelasin nih manfaat-manfaat untuk si bayi. Iya, Aku juga mau jelasin manfaat buat bagi si ibu ibu. tuh apa aja sih gitu. Kadang kan ada beberapa perempuan Iya, ibu gitu ya ngerasa kayak ya asinya aku diambil nanti seret gitu. takutnya tepos gitu Iya. ya. Padahal mah enggak, salah enggak, besar, enggak, nol enggak. besar. Karena itu terangsang, justru mereka pada lebih senang payudaranya ketika menyusui karena kayak lebih gitu. Nah, manfaatnya tuh ya buat si ibu itu juga bisa mencegah kanker payudara loh, teman-teman. Bayangin, kalian cuma modal nyusuin tapi kalian tuh bisa terhindar dari kanker payudara. Iya, Betul. Selain itu, bagus bis- banget buat perdarahan juga kan, betul, masa nifas kan. masa nifas, betul. Kontraksinya ada hubungannya sama Iya, kontraksi karena, di masa nifas. hisapan bayi itu kan mengeluarkan adanya hormon merangsang, hormon oksitosin itu Betul. buat agar involusi atau pengembalian rahim ke bentuk semula itu lebih cepat gitu. Betul. Juga Selain- sangat bermanfaat buat kontraksi kan. Betul. Selain itu juga bisa dimasukin sebagai program KB Oh melalui iya, menyusui benar. loh. Namanya apa ya Karida? Metode amenorrhea laktasi tentunya. betul. Nah, selain itu juga bisa menguatkan ikatan batin ibu dan bayi. Nah, bener Nah, itu banget. loh. Itu adalah poin terpentingnya sebetulnya, teman-teman. Karena Iya, karena ya kita walaupun kita sudah ada ikatan batin antara ibu dan anak tentunya, tapi ini tuh akan lebih-lebih gitu Iya, ya Rida batinnya. ya. ya gimana sih nyusuin Menyusui. 2 jam sekali ya, Iya. gendong bayinya, nyentuh si bayinya, hafal aroma tubuh Ibunya, iya. uh-uh. Dan juga di sini tuh buat ibu-ibu yang mungkin habis lahiran tuh wah melar banget nih badan aku gitu, kayak udah nggak selangsing waktu pas belum melahirkan atau nggak selangsing sebelum hamil. Nah itu bisa menurunkan juga, ya berat badan. berat badan Tuh ya. Apalagi modal nih ngasihin aja iya, nih. modal mengasihi ya. Iya, modal mengasihi, menjadi kasih sayang, anaknya besar. Kitanya pokoknya semuanya tuh manfaatnya tuh ada bagi bayi, ibu, dan juga ekonomis juga ya, betul. tentunya. Apalagi kan sekarang gak semua bayi itu cocok sama susu formula formula, gak sih? iya. Biasanya kayak ada yang diare kayak gitu-gitu. Berarti kan kayak emang ya udah sih, lebih baik diasihin aja iya. gak sih? Dan juga untuk ASI sendiri ini tadi ya mencegah adanya berbagai penyakit juga, karena zat kekebalan tubuh itu ya yang tadi dicontohkan juga. Kalau pakai susu formula biasanya atau makanan-makanan yang lain itu ada beberapa yang diare juga, karena yang nggak cocok mungkin, ada efek sampingnya. iya, pasti tetap pasti ada efek sampingnya. Tapi kalau misalnya bayi yang diberi ASI dan bayi yang tidak diberi ASI eksklusif, diantara penelitian yang sudah dilakukan, ini zat kekebalan tubuhnya atau imunitas tubuhnya itu memang lebih banyak atau lebih bagus bayi yang tidak bayi yang diberikan ASI eksklusif dibanding yang tidak diberikan ASI eksklusif, teman-teman. Iya, karena ya seperti itu ya, sudah kita ketahui bersama. Nah, selain itu nih ya Kak Silvi, ngomong-ngomong tentang ASI eksklusif ya, itu beberapa bayi yang minum susu formula itu kan kayak pasti lebih boros juga gak sih? Iya, makanya tadi kan manfaatnya tuh ekonomis juga kan, buat ekonomis juga karena nggak perlu biaya juga, murah kan, kita nggak perlu beli. Awet nggak sih ASI awet eksklusif juga tuh? Iya, awetnya karena bisa kita simpen di freezer. ya, Kalau di misal pumping. ngerasa penuh kan si ibu
itu bisa ngepumping terus disimpan ditaruh di deh. freezer. Mm-mm. Nah, buat ASI eksklusif ini juga tentunya banyak nih ibu-ibu yang gak konsisten. Nah, ini PR banget gitu. Jadi kayak misal masalah-masalah menyusui asinya seret atau putihnya lecet, terus udah deh aku nggak mau, udah nggak pengen mengasihi Asihi lagi lagi. gitu, susu formula aja deh gitu, yang nggak sakit, yang nggak seret gitu. Parah sih itu. Padahal ya Rida, semakin sering ASI di pumping pumping, atau diperah. diperah dan juga dihisap Hisap. oleh bayi, ini hormon prolaktin itu malah Merangsang. merangsang adanya ASI tersebut berproduksi terus. Bukannya malah semakin sedikit tapi malah semakin banyak tentunya. Karena di sini case-nya itu banyak ibu-ibu muda tuh yang insecure, terus kayak itu lebih ke baby blues mungkin ya jadinya bikinnya. Mereka tuh ya stres karena mereka tuh merasa asinya bakal kurang. Padahal tuh enggak, itu salah besar banget. Karena itu tadi yang udah dijelasin sama Mbak Silvi, dia akan produksi secara terus menerus kalau memang diberikan. Jadi kayak percuma kalau nggak dirangsang, ya udah bakal segitu aja gitu. Dan nggak akan mengurangi rasa kecemasan ibu-ibu. Jadi memang gimana caranya walaupun sakit ya tetap dipumping, tapi di sela itu tetap ada obatnya. Jadi ibu-ibu di sini yang harus mendengarkan konsultasi juga harus kan konsultasi ke tenaga kesehatan yang juga terlatih tentunya dan profesional tentunya. Jangan ke mohon maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat juga, tanya-tanya ke tetangga atau tanya-tanya ke siapa gitu, yang malah malah tambah pusing, kitanya tambah stres gitu. Apalagi kalau udah disalah-salahin, lah gimana sih nyusuinnya aku sampai kayak bisa gitu. Padahal lebih tepatnya buat ibu-ibu sekalian dan teman-teman juga ya tentunya, harus langsung aja kalau misalnya ada masalah menyusui atau ada pengen tanya-tanya, langsung aja ke tenaga kesehatan yang kompeten, profesional dan juga terlatih tentunya. Kalau enggak bisa banget komen di bawah video ini, nanti bakal kita jawab kalau ada pertanyaan. Dan juga apa aja sih Rida tipsnya biar kita tuh sebagai ibu-ibu gitu ya, calon ibu-ibu ya, biar kita tuh bisa gitu loh ngasih ASI eksklusif selama 6 bulan kepada bayi tuh apa aja sih tipsnya? Karena sebetulnya aku belum pernah merasakan menjadi ibu-ibu ya, tapi sepengetahuan aku yang kunci utamanya adalah konsisten. Karena kalau sudah konsisten itu kayak kalian tuh akan tergerak dengan sendirinya. Jadi kayak waktunya menyusui kok ini nggak menyusui, kayak mungkin merangkal itu dari beberapa cerita ibu-ibu case itu mengatakan seperti itu, karena mereka juga sudah punya jam untuk menyusui. Itu yang pertama, konsisten tipsnya. Yang kedua ya tetap harus niat juga kan? Niat dan perawatan payudara juga harus, karena ada perawatannya juga kan. Karena di lain sisi kita ingin memberi ASI eksklusif selama 6 bulan, kita juga harus bener-bener niat nih harus oke, aku bakal ngasih ASI selama 6 bulan, dan tentunya niat dan konsisten ini itu nggak mudah. Makanya banyak ibu-ibu dan teman-teman kita ya udah deh kasih susu formula aja gitu, padahal jangan dulu ya, nggak boleh ya. Dan yang terakhir ya kalau menurut aku ya, tutup kuping kalau dikatain yang enggak sih, karena banyak itu malah ibu-ibu memicu stres juga nggak sih, yang kayak stres parah, nanti asinya malah tambah seret juga gitu. Jadi enjoy, happy dan menyusui gitu aja sih gitu ya. Dan juga buat masalah ASI eksklusif ini juga bukan cuma ibu-ibu doang, keluarganya juga harus dukung. Jadi ini harus semuanya tuh, semua kalangan tuh benar-benar harus yang namanya tuh mendukung adanya pemberian ASI eksklusif ini, karena juga dampaknya ke generasi selanjutnya juga gitu. Kayak untuk menciptakan generasi yang baik itu dan kita harus pintar, cerdas, harus berpartisipasi gitu. Paling gitu aja ya Rida untuk pembahasan kali ini. Intinya ya, sekali lagi kita ingatkan, ASI eksklusif atau air susu ibu itu diberikan kepada bayi 0 sampai 6 bulan ya. Jadi sebelum usia 6 bulan si bayi itu tidak boleh diberikan
makanan atau minuman tambahan apapun kecuali atas resep dokter. dokter. Misal bayinya sakit atau apa, mungkin dikasih vitamin, mineral ataupun juga obat-obatan, tentunya betul. suplemen. Tergantung dari resep dokter, Dokter. bidan dan juga tenaga Tenaga kesehatan kesehatan yang terlatih lainnya, juga, betul. gitu tentunya ya. Udah gitu aja ya Kak Silvi, ini Iya. kita ternyata ngobrolnya banyak ya tentang Iya. ASI eksklusif ya. Makanya harus diterapin, pokoknya harus diterapin dalam pemberian ASI eksklusif ini untuk mendukung adanya generasi selanjutnya agar lebih cerdas, tentunya lebih kebal juga, dan tentunya mencegah adanya stunting. Betul, karena ini stunting juga termasuk case yang lumayan ini sih tersorot concern banget sih kita. tersorot oleh pemerintah juga syukurnya ya. Jadi kayak kita sebagai warga yang baik juga nantinya kita akan menyusui, tolong berikan ASI eksklusif pada bayi kita. Selagi memang kita tidak terhalang apapun ya, karena mungkin karena sakit, maaf ya, barangkali ada penyakit apa yang memang tidak bisa menyusui, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, misalnya ada HIV positif atau yang lain juga gitu. Gitu mungkin Rida ya. Oke, semuanya harus menerapkan, bagi ibu-ibu dan teman-teman sekalian harus menerapkan hanya ASI eksklusif ya. See you di episode selanjutnya. Bye bye.